Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Namun, dia tahu bahwa Liv Daudenir berbeda dari dirinya yang sebelumnya seperti surga dari bumi. Jelas, dia telah mencapai terobosan basis kultivasi utama dan mengalami transformasi psikis yang besar. Mungkinkah dia mencapai keinginan destabilisasi? Dia berspekulasi. Jika demikian, dia tidak akan mudah dihadapi. Apa? Yangki, kata Liv Daudenir, mengerutkan kening, apakah Anda menyelidiki basis kultivasi saya ya? Saya memang membuat beberapa kemajuan dengan basis kultivasi saya, meskipun itu hanya berkat harta magis yang saya peroleh. Bagaimanapun, alasan saya di sini hari ini adalah untuk melanjutkan diskusi kami sebelumnya. Apakah begitu? Istana kosong hari ini, jadi aku akan memasang perisai untuk memberi kita privasi, dan kita bisa mendiskusikan berbagai hal secara terbuka. Saya berasumsi Anda gatal untuk mengambil permaisuri Joyflower. Mata Liv Daudenir berkedip-kedip dengan sinar licik. Kamu jujur dan lugas seperti biasanya, begitu? Iya, mari kita mulai kerja sama kita ini segera. Orang jujur tidak menggunakan sindiran, Liv Daudenir, jadi mari kita jujur. Anda adalah permaisuri yang disukai dari permaisuri Joyflower, dan bahkan telah berlatih kultivasi ganda dengannya. Seni energi Anda telah mencapai titik kesempurnaan, membuat Anda benar-benar berbeda dari ketika Anda berada di Liga Pertahanan Dao. Bahkan ketika Anda menyatu dengan esensi surga Tusita, Anda hanya berada di 1/10 dari level Anda saat ini. Mengingat semua itu, kamu pasti tahu tingkat basis kultivasi permaisuri Joyflower, kan, dan harta ajaib apa yang dia miliki, tingkat kekuatan dan kemauannya. Saya perlu tahu semua informasi itu. Kalau tidak, saya hanya bisa membuat rencana secara membabi buta dan dalam kegelapan. Tentu saja aku akan memberitahumu semua itu, kata Liv Daudenir, senyum licik muncul di wajahnya. Tapi tidak di sini dan tidak sekarang. Ada mantra penangkal dan sihir pendeteksi di mana-mana di Istana Joyflower, dan Anda tidak akan pernah bisa memastikan apakah seseorang menguping Anda. Kita harus meninggalkan istana dan mencari tempat yang aman untuk berbicara. Selain itu, saya tahu betapa licik dan berbahayanya Anda bisa saja mengkhianati saya kepada para pemimpin Istana Joyflower dengan harapan membuat saya terbunuh. Yangki awalnya tampak terkejut, tapi kemudian dia terkekeh. Kamu tampak jauh lebih pintar dari sebelumnya, Liv Daudenir. Anda melihat melalui rencana saya. Anda benar, saya sebenarnya berniat untuk mengungkapkan niat Anda untuk berkomplot melawan permaisuri Joyflower. Huff, jika Anda mencoba sesuatu seperti itu, saya akan dengan senang hati mengakhiri masalah dengan saling menghancurkan. Saya hanya akan mengungkapkan bahwa Anda memiliki segel Legiun Dewa, dan mengatakan bahwa saya melakukan semua ini dalam upaya untuk mempelajari rahasia Anda. Menurutmu siapa yang akan dia percayai, kau atau aku? Dia jelas jauh lebih pintar dari sebelumnya, pikir Yangki. Tampaknya sepenuhnya yakin bahwa dia telah mencapai level keinginan destabilisasi. Bahkan jika saya datang ke sini sebagai diri saya yang sebenarnya, saya akan kesulitan mengalahkannya dalam pertarungan. Paling-paling, itu akan berakhir imbang. Bahkan saat dia duduk di sana berpikir, dia melihat ekspresi ketidaksabaran berkembang di wajah Liv Daudenir, jadi dia berkata, baik. Karena Anda telah membuka semuanya, saya setuju untuk tidak mengungkapkan rahasia Anda. Dan kamu harus memastikan bahwa tidak seorang pun dari jalan kuno menuju Dewa tahu tentang segel Legiun Dewaku. Liv Daudenir mengangguk dengan tegas. Selama kamu tidak berkomplot dan bersekongkol melawanku, aku akan menawarkanmu kesopanan yang sama. Semakin sedikit orang yang tahu tentang segel Legiun Dewa, semakin baik. Sebenarnya, untuk menunjukkan itikat baik saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang baru saja saya pelajari. Permaisuri Joyflower pernah berurusan dengan Magister Proudhaven dari dunia masa depan. Rupanya, mereka bertarung bersama di jalan kuno menuju Dewa, dan bahkan mungkin saja mereka adalah sepasang kekasih. Lebih jauh lagi, Proudhaven pasti memiliki salah satu bagian lain dari segel Legiun Dewa. Saya akan mengatakan itu, bahkan mungkin kita bisa mendapatkan bagian kedua dari dia. Yangki tertawa. Kamu mengatakan itu dengan sangat cerdik. Saya pikir apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa Anda berharap Anda bisa mendapatkan kedua segel Legiun Dewa. Benar. Iya, tidak perlu dikatakan lagi, kata Liv Daudenir dengan senyum dingin. Selain itu, jika kamu mendapat kesempatan, kamu pasti akan mencoba membunuhku. Kami hanya menggunakan satu sama lain untuk alasan praktis,
dan pada akhirnya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat dan lebih terampil. Kata baik. Namun, bahkan jika saya datang sebagai diri saya yang sebenarnya, kami berdua tidak akan cocok untuk permaisuri Joy Flower. Dan tidak ada rencana yang dapat mengatasi perbedaan kekuatan seperti itu. Kami akan bermimpi jika kami berpikir seperti itu. Tentunya kita sepakat tentang itu. Tepat. Kami berdua tidak akan cukup. Kami pasti membutuhkan beberapa umpan meriam untuk dikerjakan. Untungnya, ada banyak ahli di Great Necropolis yang ditinggalkan oleh Istana Joy Flower tanpa klan atau sekte, orang-orang yang ingin membalas dendam di atas segalanya. Faktanya, saya sudah berhubungan dengan beberapa ahli yang akan membuat umpan meriam yang sempurna untuk kita. Oh, ini benar-benar mengejutkan Yang Qi, yang tidak akan pernah menduga bahwa Liv Dao Denir akan mencapai hal-hal seperti itu. Selain meningkatkan basis kultivasinya begitu banyak dalam setahun terakhir, dia juga telah melakukan kontak dengan musuh Istana Joy Flower yang pasti akan terbukti sangat berguna. Itu menimbulkan pertanyaan tentang senjata rahasia apa lagi yang dia miliki. Baiklah, aku ingin tahu siapa orang-orang ini. Yang Qi dan Liv Dao Denir berubah menjadi seberkas cahaya terang, dan melesat keluar dari Istana Joy Flower tanpa seorang pun menghalangi jalan mereka. Lagi pula, keduanya memiliki kedudukan yang cukup tinggi untuk memberi mereka kebebasan untuk datang dan pergi sesuka hati. Pada titik tertentu di sepanjang jalan, Liv Dao Denir dengan dingin berkata, "Ngomong-ngomong, sekutu potensial ini adalah monster jahat. Apakah Anda yakin ingin melihat mereka apa adanya? Jika Anda terlihat lemah seperti ini, itu bisa berdampak negatif pada negosiasi. Mengapa tidak datang sebagai diri sejati Anda, maka Anda akan benar-benar dapat mengesankan iblis-iblis ini." Yang Qi menyadari bahwa Liv Dao Denir sedang mencoba untuk memikat dirinya yang sebenarnya ke tempat terbuka, dan jelas tidak akan jatuh untuk itu. Tidak mungkin Yang Qi akan mempertaruhkan dirinya yang sebenarnya, terutama mengingat Liv Dao Denir dapat memblokir perjalanannya kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart. "Oh, jangan khawatir tentang itu," kata Yang Qi. "Aku punya cara untuk memastikan penjahat-jahat tidak meremehkanku." Dia mengamati dengan cermat untuk melihat bagaimana Liv Dao Denir akan bereaksi terhadap ini, hanya untuk menemukan bahwa ekspresinya tetap sedingin biasanya. Fakta bahwa Anda terlalu takut untuk mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya dan tingkat kekuatan Anda yang penuh menunjukkan bahwa Anda kemungkinan besar lebih lemah dari saya, Yang Qi. Sekarang saya lebih percaya diri dari sebelumnya dalam kemampuan saya untuk berurusan dengan Anda. Jika bukan karena fakta bahwa kamu memiliki Myriad Worlds Monarch Chart dan God Legion Seal, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Dengan demikian, mereka berdua menuju ke kedalaman Great Necropolis dan jalurnya. Mereka melewati dunia demi dunia, beberapa di antaranya lebih besar dari dunia abadi peringkat 33. Mereka melewati hutan yang penuh dengan makhluk roh hidup, sekte besar, dan makhluk besar. Yang Qi masih tidak tahu seberapa besar Necropolis besar sebenarnya, dan pada kenyataannya, dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk mencapai intinya. Mengingat Anda telah berada di Great Necropolis selama lebih dari setahun, Liv Dao Denir, apakah Anda telah belajar banyak tentangnya? Agaknya permaisuri Joy Flower tahu banyak rahasianya. Misalnya, apakah Anda tahu tentang asal-usulnya? Aku tidak tahu, kata Liv Dao Denir dengan dingin. Ini lebih besar dari Myriad Worlds Monarch Chart, dan kemungkinan terbungkus dalam hal-hal rahasia yang berhubungan dengan dunia dewa. Menurutmu siapa permaisuri Joy Flower itu? Dia kuat, tapi dia bukan dewa. Bagaimana dia bisa tahu sesuatu yang benar-benar mendalam tentang Great Necropolis? Selain itu, meskipun Istana Joy Flower adalah organisasi tingkat atas di jalan kuno menuju dewa, itu tidak dianggap sebagai negara adidaya. Belum ada negara adidaya sejati yang muncul di sini, meskipun mungkin juga mereka berada lebih dalam di Great Necropolis dan tidak tertarik pada pertempuran di pinggiran. Menurutku, di sini, kita hanya menyentuh 1/10.000 rahasia Great Necropolis. Dan bahkan itu sudah cukup untuk mencapai level para dewa. Mereka terus berbicara saat mereka terbang lebih dalam ke Necropolis besar. Keesokan harinya, sebuah pesawat keberadaan muncul di depan mereka, di kedalaman yang melayang banyak gelembung energi besar yang menyerupai dunia. Itu adalah hutan dunia yang baru lahir. Jika salah satu gelembung energi itu berubah menjadi dunia, itu akan melepaskan sejumlah besar kekuatan. Faktanya, ada beberapa konvergensi energi yang berubah menjadi dunia, kemudian melesat melalui jalur hutan dunia, gumam Yang Qi. Aku bisa merasakan kekuatan dewa yang luar biasa datang dari sini. Menakjubkan. Ini adalah salah satu lokasi di Great Necropolis di mana dunia dan alam eksistensi muncul. Setelah itu, mereka terbang keluar dan menempelkan diri ke dinding jalur, di mana mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat.
Mengingat bagaimana jalan setapak membuat labirin yang sangat besar, tidak mudah untuk menemukan tempat ini. Untungnya, saya tahu bagaimana menuju ke sini. Tanpa diduga, lift Daudenir telah benar-benar membawa Yangki ke tempat yang benar-benar menakjubkan dan menarik. Lift Daudenir memimpin jalan ke hutan gelembung energi, sampai mereka menemukan satu gelembung energi tertentu dan duduk untuk menunggu. Itu sebesar dunia abadi peringkat ke-30, dan dipenuhi dengan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Bahan berharga berlimpah, dan hukum magis tampaknya berada dalam keadaan kacau balau. Setelah beberapa waktu berlalu, Yangki mendengar suara-suara aneh yang menyerupai gumaman hantu. Saat mereka memasuki lautan kesadarannya, sebuah wilayah ilusi muncul di depannya. Menjadi rusak, katanya, dan ilusi itu hancur, mengungkapkan bahwa ada orang tambahan di hadapan lift Daudenir dan dirinya sendiri. Dia tinggi dan kurus, dan mengenakan jubah panjang bersulam hantu iblis. Wajahnya sepucat kematian, dan meskipun tangannya dimasukkan ke dalam lengan jubahnya, jelas bahwa kukunya sepanjang dan setajam pedang. Lebih buruk lagi, mereka berkilau dengan racun yang mematikan. Tuan Ciper Everheaven, kata lift Daudenir, sekte dari sekte pedang Ciper Iblis. Salam pembuka. Kamu tidak mengecewakanku, lift Daudenir. Anda tepat waktu. Bagaimana dengan rekan Taois lainnya melihat ke arah Yangki? Dia melanjutkan, dan siapa Pipsqueak ini mempertimbangkan betapa lemahnya dia, mengapa kamu membawanya? Tanpa diduga, itu adalah sekte dari sekte pedang Ciper Iblis. Yangki tidak sepenuhnya asing dengan pria itu. Bagaimanapun, putranya Ciper Raid Heaven saat ini adalah orang yang setia pada Myriad Worlds Monarch Chart. Tiba-tiba, komputer fotonik berbicara. Bip bip bip, bip bip bip, indeks kekuatan lebih dari 1500. Akankah konvergensi di tingkat destabilisasi awal? Dia kuat, pikir Yangki. Indeks kekuatan lift Daudenir lebih dari 1000, dan konvergensi keinginannya berada di level destabilisasi awal. Meskipun saya berada di puncak destabilisasi, indeks kekuatan saya terlalu rendah. Ada sesuatu tentang cara Ciper Everheaven secara langsung mengungkapkan tingkat basis kultivasinya yang membuatnya sangat menakjubkan, dan membuat Yangki lebih waspada padanya daripada lift Daudenir. Menatap Yangki, Ciper Everheaven berkata, bodoh amat sebelum kamu mengacaukan rencana kami, sial. Dia jelas seorang sekte, saat dia berbicara dengan sangat arogan. Tentu saja, begitulah biasanya para pemimpin yang kuat bertindak, memperlakukan rakyat jelata seolah-olah mereka semut. Di dunia kultivasi, ada beberapa kultivator yang memperlakukan orang biasa dengan belas kasih, seperti domba yang perlu dirawat. Tuan Ciper Everheaven, tolong, tenanglah. Ini adalah teman dan sekutu yang juga memiliki kebencian mendalam terhadap permaisuri Joyflower. Dia bukan dari jalan kuno menuju dewa, melainkan peradaban Dao abadi. Dia adalah penguasa tertinggi di sana, penguasa liga dari Liga Pertahanan Dao, Yangki. Istana Joyflower mencuri Liga Pertahanan Dao darinya, dan dia ingin bekerja sama dengan kita untuk menentangnya. Meskipun lift Daudenir menawarkan penjelasan yang logis, nada suaranya membuatnya tampak seperti dia ingin Ciper Everheaven melakukan sesuatu pada Yangki. Ciper Everheaven memandang Yangki dengan dingin dan berkata, jadi, kamu adalah sampah dari peradaban Dao abadi. Apa yang bisa dilakukan seseorang selemah mungkin Anda menyebut diri Anda penguasa tertinggi mati? Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan aliran energi vital yang ganas menuju langsung ke Yangki. Setiap pembudidaya dengan indeks kekuatan kurang dari 1000 akan benar-benar tidak mampu membela diri terhadap sesuatu seperti ini. Lift Daudenir dengan cepat mundur. Jelas, dia tidak takut pada Ciper Everheaven, dan berharap melihat Yangki mengalami kemunduran. Bahkan, dia yakin bahwa Ciper Everheaven akan menghancurkan kekuatan Yangki 2 kali lipat. Tapi Yangki bereaksi dengan melambaikan kedua jarinya ke udara, mengirimkan aliran kekuatan dewa yang menjadi energi pedang. Energi pedang memotong badai energi menjadi 2, menyebabkan banyak gelembung energi dunia di daerah itu meledak sebagai hasilnya. Setelah sepenuhnya meniadakan gerakan Ciper Everheaven, Yangki bangkit, tidak mengungkapkan petunjuk apapun bahwa dia sebenarnya adalah kekuatan ganda. Aku mengenali gerakan itu, Ciper Everheaven. Ini adalah angin pusaran hantu Dao dunia bawah. Tapi kamu belum mengolahnya sampai memanggil banyak pusaran, atau dewa hantu yang datang bersama mereka. Ciper Everheaven baru saja akan melakukan gerakan lain, tetapi kata-kata Yangki menyebabkan rahangnya jatuh. Bagaimana kamu tahu tentang angin pusaran angin Netherworld Ghost Dao? Ini adalah teknik sempurna dari sekte pedang Ciper Iblis. Ini sangat rahasia, dan Anda tahu tentang level tertinggi dalam teknik ini. Siapa sebenarnya kamu?
Fakta bahwa angin yang dia panggil tidak membunuh Yang Qi benar-benar kehilangan muka dan telah memicu niat membunuhnya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa, meskipun lawan ini tidak memiliki banyak kekuatan, dia masih misterius dan tidak mungkin untuk diprediksi. Kembali di Myriad Worlds Monarch Chart, sedikit cairan di depan diri sejati Yang Qi menguap menjadi uap. Yang benar adalah bahwa dia baru saja mengambil beberapa cairan dewa dan mengirimkannya ke mesin satu dewa, lalu menggunakannya untuk memperkuat kekuatannya 2 kali lipat. Itulah satu-satunya cara dia berhasil meniadakan angin Vortex Ghost Dawn Netherworld. Itu adalah pemborosan tenaga yang besar, tetapi berhasil mengalahkan Chipper Everheaven. Saya Yang Qi, penguasa Liga dari Liga Pertahanan Dao. Saya kebetulan tahu banyak tentang teknik teratas sekte Anda. Sekte Lord Chipper Iblis, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melawan saya. Saya merasa malas saat ini, dan saya tidak tertarik membuang-buang usaha pada siapapun kecuali Permaisuri Joyflower. Ayo, kata Liv Daudenir, kita semua belalang terikat pada tali yang sama. Pertengkaran tidak akan membantu kita. Diam-diam, dia mengagumi apa yang baru saja dicapai Yang Qi. Meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa yang baru saja meletus dari Yang Qi, itu sudah cukup untuk sepenuhnya mengalahkan teknik Chipper Everheaven. Dan Yang Qi sepertinya hampir tidak mengeluarkan upaya sama sekali untuk melakukannya. Segera, Liv Daudenir membuang plot dan skema lamanya dan mulai merancang yang baru. Karena itu, dia dengan munafik melangkah maju untuk mencoba menjaga perdamaian. Namun, Chipper Everheaven tidak mau menerima nasihatnya. Dengan mata berkobar dengan cahaya jahat, dia bersiap untuk menyerang Yang Qi dan menghancurkannya. Namun, Yang Qi hanya duduk bersila dan menutup matanya, sama sekali mengabaikan dua lainnya. Suasana semakin tegang saat itu. Namun, saat itulah aliran tawa parau mencapai mereka, bersama dengan aura gagah berani. Seberkas cahaya turun, di dalamnya ada seorang pria muda kekar yang tampaknya tidak lebih dari 20 tahun. Dia mengenakan baju besi hitam pekat dan memegang pedang besar, membuatnya tampak seperti seorang algojo. Saber dewa 100 pertempuran, di tangan pedang 100 pertempuran. Chipper Everheaven beringsut ke belakang seolah-olah dia agak takut dengan pendatang baru ini. Saya baru saja menonton, Chipper Everheaven, dan saya hampir tidak percaya betapa lemah dan lemahnya Anda. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi kelas bulu seperti ini. 100 pertempuran Blade menoleh ke Yang Qi dan mendecakkan lidahnya dengan kagum. Tidak buruk, nak. Tingkat kekuatan Anda membuat Anda menjadi kelas bulu, tetapi Anda mampu melakukan keajaiban. Jelas Anda menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya dan tidak akan memberi kami satu petunjuk pun tentang keterbatasan Anda yang sebenarnya. Rupanya kelas bulu, adalah semacam frase saham yang digunakan 100 Battles Blade. Sambil menggeram, Chipper Everheaven berkata, jika aku adalah pemimpin yang buruk, pedang 100 pertempuran, lalu kenapa sekte pedang iblis-iblis masih ada, tidak seperti rumah 100 pertempuranmu tuan rumah Anda 100 Battles Heaven Dome ditawan oleh kupu-kupu malam itu, Permaisuri Joyflower, dan hampir semua orang dari House of a 100 Battles menjadi permaisuri. Apakah penatua utama sepertimu akan menjaga rumahmu tetap berjalan? Pisau 100 pertempuran mendengus dingin. Kubah surga 100 pertempuran tidak mendengarkan saranku, itulah sebabnya dia tertangkap. Dia bersikeras memimpin sekte ke zona bahaya itu, yang ternyata adalah jebakan. Saya telah menghemat energi vital saya untuk kesempatan membunuh Permaisuri Joyflower dan membebaskan semua tawanan. Lalu aku akan menjadi tuan rumah baru. Selain itu, aku sudah berhasil mengolah seni energi pamungkas dari rumah 100 pertempuran, laserasi reinkarnasi energi pedang 100 pertempuran. Sayangnya, itu tidak membuatmu cocok untuk Empress Joyflower, kata Chipper Everheaven, suaranya meneteskan ejekan. Tiba-tiba, seorang sarjana parubaya muncul, mengenakan pakaian hijau. Ekspresinya tenang, dan dia memegang seruling batu giok bertuliskan simbol musik yang bersifat magis yang tampaknya menggerakkan hukum magis di sekitarnya. Jelas, ini adalah ahli sempurna lainnya. Cukup, Chipper Everheaven, 100 Battles Blade. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kalian berdua. Kami mengadakan pertemuan ini untuk membahas kerjasama itikat baik untuk menangani Permaisuri Joyflower. Istana Joyflower menjadi terlalu kuat di sini di Great Necropolis, menempatkan semua organisasi besar lainnya dalam bahaya. Jika Permaisuri Joyflower benar-benar mengasimilasi keilahian yang dia ambil, dia akan menghancurkan kita. Kita semua akan berakhir mati. Entah itu, atau kita akan menjadi kasim atau selir. Dan siapa di antara kita yang bisa menanggung siksaan itu? Entah itu Chipper Everheaven, 100 Battles Blade, atau sarjana ini, semuanya memiliki indeks kekuatan di atas 1000.
Tuan Rumah Tiga Suara, Daun Daudenir berkata dengan cara menyapa. Sektemu hampir hancur, jadi tidak heran kamu ingin membalas dendam di Istana Joyflower. Kau benar sekali. Mereka hampir memusnahkan kita. Duka, duka, duka. Saat pemilik Rumah Tiga Suara mengucapkan kata kesedihan, 3 kali, suaranya seolah memasuki pikiran semua orang yang hadir dan memenuhi mereka dengan kesedihan. Pada titik ini, sosok yang lebih kuat muncul. Kepala Pertempuran Pontifex. Kader Lord Peach Sky. Pemutusan awan Tuan Dao. Kepala Majelis Anepis. Lebih dari selusin ahli muncul, dan Liv Daudenir menyapa mereka semua. Jelas, semua orang ini memiliki indeks kekuatan lebih dari 1000, dengan beberapa lebih dari 15, atau bahkan 1800. Saat Yang Qi melihat sekeliling, dia sedikit mengernyit. Dari mana semua orang ini berasal dan sejak kapan Liv Daudenir begitu pandai membuat koneksi bagaimana dia merekrut sekelompok orang seperti ini. Semua orang ini telah memimpin organisasi tingkat atas yang kuat dari jalan kuno menuju dewa. Saat ini, mereka sedang putus asa, dengan basis kultivasi terlalu rendah untuk secara pribadi menghadapi permaisuri Joyflower, yang indeks kekuatannya lebih dari 3000. Namun, jika mereka bergabung, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Setiap pendatang baru akan melirik Yang Qi dan bertanya-tanya mengapa seorang kultivator lemah seperti dia hadir. Tentu saja, baik 100 Battles Blade dan House Lord Three Sounds dengan cepat memberitahu semua orang bahwa dia hanya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dan bahwa dia telah mengalahkan Netherworld Ghost Dao Vortex Wind dari Sektler Chipper Devil. Bahkan, 100 Battles Blade justru mulai membesar-besarkan cerita untuk memastikan penghinaan maksimal bagi Chipper Everheaven. Itu menyebabkan Chipper Everheaven menatap Yang Qi dengan permusuhan yang begitu kejam sehingga jelas dia akan mencoba membunuhnya pada kesempatan paling awal. Beberapa pemimpin yang hadir menyadari betapa kuatnya Sektler Chipper Devil. Mereka tahu dia merahasiakan sifat dasar kultivasinya, dan benar-benar kejam dan tanpa ampun. Oleh karena itu, fakta bahwa pemuda ini telah berdiri di hadapannya berbicara banyak. Pada titik tertentu, Liv Daudenir melihat sekeliling dan berkata, dan di mana Battle Resister, tuan rumah dari Profound House of Battle Energy, bukankah dia yang terkuat di antara kita semua? Jangan bilang dia takut pada permaisuri Joyflower. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Liv Daudenir berbicara, seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia kurus dan berotot, berpenampilan muda, dan tipe orang yang cukup memancarkan sensasi keberanian, intensitas, dan semangat juang yang tak terkalahkan. Dia memiliki aura seorang pejuang, pikir Yang Qi, dan kecakapan bertarung yang luar biasa. Ini hampir seperti dia dilahirkan untuk pergi berperang. Dan indeks kekuatannya lebih dari 2000. Dia pasti ahli teratas di sini. Yang lebih jelas lagi, Yang Qi tidak tahu bagaimana dia mendekati tanpa terdeteksi. Aku di sini, kan, Liv Daudenir, kata pemuda itu, dan meskipun kata-katanya diucapkan dengan lembut, itu menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar. Meskipun ada beberapa sekte arogan dan lalim yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang mengeluarkan tanggapan. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana tampak gugup. Pendatang baru ini memiliki konstitusi khusus, dia adalah prajurit 1. Warrior Honest adalah salah satu yang paling kuat dari konstitusi, peringkat tepat di bawah Fateless, Eternal, dan Fortunate Honest. 3 teratas terkait dengan pencerahan Dao Surga, dan datang dengan pemahaman yang mendalam tentang nasib. Tapi Warrior Honest adalah mesin pembunuh yang unggul dalam pertempuran dan pertempuran. Mereka dilahirkan untuk pertempuran, dan secara inheren memahami segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Di tangan mereka, bahkan seni energi yang paling umum dapat diubah menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini adalah Battle Resister, tuan rumah dari Profound House of Battle Energy, dan ada sesuatu yang sangat unik tentang dia, meskipun Yang Qi tidak bisa mengetahui apa itu. Terkekeh, Liv Daudenir berkata, selama kamu di sini, House Lord Battle Resister, itu yang terpenting. Dengan Anda di pihak kami, rencana untuk berurusan dengan permaisuri Joyflower sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Istana Joyflower memberi banyak tekanan pada rumah energi pertempuranku yang mendalam. Faktanya, jika kita tidak mundur pada waktu yang tepat, kita akan benar-benar musnah. Kembali sebelum permaisuri Joyflower memperoleh keilahian itu, seni energinya hanya sedikit di atas milikku. Tapi kemudian, dia tiba-tiba memperoleh takdir dari dunia yang lebih rendah, dan mampu melepaskan kemampuan ilahi yang bersifat sangat mematikan. Itu adalah sihir rahasia dari Legiun Para Dewa, dan meskipun aku tidak yakin dari mana dia mendapatkannya, aku cukup yakin bahwa itu adalah salah satu teknik paling kuat dari para dewa kuno, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka.
Seni energi itu adalah sesuatu yang manusia tidak dapat sepenuhnya mengolahnya. Hanya dewa yang bisa. Tetapi bahkan dengan hanya setengah langkah darinya, seseorang dapat mengumpulkan kekayaan universal surga dan bumi, dan menggunakannya dengan cara yang sangat mematikan. Ketika saya melawannya, saya dipaksa untuk jatuh berulang kali, jangan sampai saya terbunuh. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Yang Qi berpikir, terkejut. Bisakah Permaisuri Joyflower benar-benar menggunakan kekuatan God Mammoth penghancur neraka masuk akal? Kekuatan God Mammoth penghancur neraka harus memberikan kemampuan untuk memerintahkan keberuntungan universal. Sayangnya, kemampuan itu bukan bagian dari teknik yang saya miliki, dan karena itu, saya tidak bisa melakukan itu. Itu pasti datang dari surga yang bangga. Itu berarti akan lebih sulit untuk berurusan dengan Permaisuri Joyflower daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Dia tidak begitu yakin apa isi dua fragmen lain dari segel Legiun Dewa, tetapi dia tahu bahwa itu akan berbeda dari apa yang dia miliki, dan sangat dalam pada saat yang sama. Dia harus benar-benar waspada. Sementara itu, setelah mendengar kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka disebutkan, Liv Daudenir melirik Yang Qi, matanya berkilauan tetapi ekspresinya benar-benar tidak terbaca. Tingkat kultivasimu meningkat pesat, Liv Daudenir, kata Battle Resister. Kamu sudah naik dari level luar biasa ke level destabilisasi awal, dan masih memiliki potensi untuk meningkat. Selanjutnya, energi vital Anda bergerak dengan kekuatan ledakan. Tidak buruk sama sekali. Anda benar-benar mendapat banyak manfaat dari Permaisuri Joyflower, bukan mengingat dia memberimu seni mendalam yang menghancurkan kekacauan sihir dunia meneror Taiji. Mungkinkah kamu benar-benar berada di sisinya dan hanya membuat jebakan besar untuk membuat kita semua di sini terbunuh? Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Liv Daudenir berkata dengan keras. Di dalam, dia sangat marah karena Battle Resister baru saja secara terbuka mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan destabilisasi. Dia telah merencanakan untuk merahasiakan itu, lalu menggunakannya sebagai langkah kejutan pada Yang Qi. Sekarang, setiap elemen kejutan telah hancur. Melihat sekeliling, Liv Daudenir dapat melihat banyak ahli yang mengawasinya, jadi dia melanjutkan, saya dapat bersumpah demi surga kebencian saya pada Permaisuri Joyflower berjalan begitu dalam sehingga tidak akan pernah bisa dihilangkan. Saya bersumpah untuk mengambil nyawanya, dan jika tidak, semoga saya dikirim ke neraka terdalam untuk mengalami pembalasan abadi, dan tidak pernah bereinkarnasi. Lebih-lebih lagi, dia melanjutkan untuk mengucapkan segala macam sumpah yang membuat heboh, sampai pada titik di mana bahkan seseorang yang sama sekali tidak mempercayainya secara umum akan percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, dia mengucapkan janji yang akan menghubungkan rohnya dengan karma, memastikan dia akan mengalami nasib buruk jika dia tidak memenuhinya. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin dalam karma akan mempengaruhi sumpah. Baik, Liv Daudenir, kata Battle Resister. Mengingat Anda berani mengucapkan sumpah seperti itu, saya percaya Anda. Namun, menurutku teman mudamu ini tidak datang dengan niat baik. Kalau tidak, mengapa dia menghadiri pertemuan dengan kekuatan ganda? Bagaimana kamu tahu dia tidak akan menghilang begitu saja ketika kita benar-benar bergerak melawan Permaisuri Joyflower? Desir. Semua mata beralih ke Yang Qi. Adapun Sektler Ciper Devil, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dalam ekspresinya. Bagaimanapun, dia telah bertukar pukulan dengan Yang Qi, dan kalah. Tapi bukan saja dia tidak bisa melakukan apapun padanya, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah kekuatan ganda. Apa dia kekuatan ganda ini keterlaluan? Bagaimana mungkin tidak ada dari kita yang memperhatikan ini? Kekuatan ganda hanya berdiri untuk Ciper Ever Heaven's Netherworld Ghost Dao Vortex Wind. Seberapa kuat dia? Kekuatan ganda. Bagaimana mungkin kekuatan berlipat ganda yang kuat itu ada dan tidak ada dari kita yang menyadarinya? Tidak masuk akal. Apakah dia bahkan manusia? Saya mendengar bahwa baru sekitar setahun yang lalu Istana Joyflower menangkap penguasa Liga-Liga Pertahanan Dao di dunia fana. Sekarang dia di sini. Untuk balas dendam tidak mungkin dia bisa mencapai kemajuan seperti ini begitu cepat, jadi bagaimana tepatnya Istana Joyflower berhasil menangkapnya sejak awal? Mungkin dia mencoba menyusup ke tempat itu. Melihat reaksi tertegun, Yang Qi terkekeh dan bangkit, menyebabkan angin kencang menyapu area itu saat semuanya bergetar. Kamu memiliki mata yang sangat tajam, House Lord Battle Resister. Saya terkejut Anda benar-benar menyadari bahwa saya hanyalah kekuatan ganda. Rupanya, saya masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam kultivasi saya. Saya telah beroperasi di Istana Joyflower untuk beberapa waktu sekarang, dan tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa saya adalah kekuatan ganda. Saya sangat berharap Anda bisa menjaga rahasianya. Tentu saja,
Jawab Battle Resistor, matanya berkedip. Dirimu yang sebenarnya harus berada di tengah-tengah berkultivasi teknik yang sangat mendalam, mengharuskanmu untuk tetap dalam pengasingan. Oleh karena itu, Anda menggunakan semacam item dewa dengan kekuatan spasial untuk mengirim kekuatan ini berlipat ganda untuk menangani masalah. Pada akhirnya, itu bisa menjadi keuntungan besar bagi perjuangan kita. Cukup mengobrol, Battle Resistor, kata Sektlord Chipper Devil. Mari kita turun ke bisnis. Bagaimana kita akan berurusan dengan permaisuri Joyflower? Kami tidak punya waktu untuk kehilangan di sini. Dia mengasimilasi keilahian itu, dan, begitu dia berhasil, basis kultivasinya akan melampaui kita sehingga bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita, dia akan dapat menghancurkan kita semudah meniup debu dari bahunya. Dia akan melampaui semua sekte negara adidaya. Kau benar, kata Battle Resistor. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia mengasimilasi semua keilahian itu. Jika dia melakukannya, seni energinya akan berkembang pesat, dan dia akan benar-benar tak terkalahkan. Liv Daudenir, apakah Anda punya saran? Pertemuan ini adalah ide Anda, jadi Anda harus memikirkan sesuatu. Sederhana saja, kata Liv Daudenir, sinar berbahaya di matanya. Anda tahu, kami telah berlatih kultivasi ganda bersama-sama, semua dalam upaya untuk memajukan seni energi mendalam yang dia kembangkan. Dia membutuhkan konstitusi kekal dan keberuntunganku untuk mengendalikan kekuatan dewa dalam dirinya. Jika dia kehilangan kendali, dia akan mengalami penyimpangan kultivasi. Pertahanannya akan berada pada titik terendah selama kultivasi ganda, dan lebih jauh lagi, dia tidak akan mencurigai apapun dariku. Lain kali kita berlatih kultivasi ganda, saya akan memberitahu Anda semua, dan Anda dapat menyalurkan kekuatan Anda ke dalam diri saya, yang secara instan akan meningkatkan seni energi saya. Aku akan menggunakan dorongan itu untuk melukainya, saat itulah kamu bisa bergerak dan menghancurkan istana Joyflower. Sebagai tanggapan, para pemimpin sekte yang berkumpul merenungkan kata-katanya. Itu pasti rencana yang kejam, dan sepertinya itu bisa berhasil. Setelah beberapa saat, Battle Resistor berkata, jika kita bergabung untuk meningkatkan seni energimu, kamu pasti bisa menyakitinya. Tapi apakah kamu bisa menahan masuknya kekuatan tanpa meledakkan? Saya telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkannya. Namun, saya membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikannya, yang merupakan alasan lain mengapa saya memanggil Anda semua ke sini hari ini. Mungkin Anda pernah mendengar tentang teknik ini. Itu disebut rahasia mencerahkan semua dunia apa-apa segalanya dasar hukum sihir. Apa kata Battle Resistor, tampak tercengang. Kau benar-benar menumbuhkan bahwa teknik. Bagaimana itu mungkin menurut cerita? Itu adalah kemampuan yang diciptakan oleh salah satu aliran Buddha dari dunia dewa, dan lebih kuat daripada seni energi kelas dewa yang terpenting. Ini sebenarnya berbatasan dengan tingkat penguasa yang berdaulat. Bahkan para dewa pun tidak boleh mengolahnya, jadi bagaimana Anda melakukannya dan untuk apa Anda membutuhkan bantuan kami? Mengapa Anda tidak langsung membunuh permaisuri Joyflower? Lagi pula, sekolah Buddha kuno menggunakan teknik itu untuk secara langsung menantang Tuan yang berdaulat. Karena versiku tentang sihir hukum dasar mendasari semua dunia yang mencerahkan segalanya tidak lengkap. Dan bahkan bagian yang saya miliki sangat sulit untuk dikerjakan. Yang mengatakan, saya baru-baru ini memperoleh pencerahan dari aspek yang dapat dengan aman dan cepat meningkatkan kapasitas kekuatan saya ribuan kali lipat. Sayangnya, saya tidak cukup kuat untuk mengolahnya secara pribadi, itulah sebabnya saya membutuhkan bantuan Anda. Yang Ki tidak tahu di mana Liv Daudenir memperoleh sesuatu seperti ini, dan sekarang mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengendalikannya. Yang Ki belum pernah mendengar tentang rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic ini. Tetapi menurut Battle Resistor, itu berasal dari sekolah Buddha dongeng dan setara dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang manusia biasa tidak bisa benar-benar kultivasi. Yang Ki adalah yang tak bernasib, yang membuatnya sangat berbakat dalam banyak hal. Namun, tanpa segel Legiun Dewa, dia tidak akan pernah berhasil mengembangkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic kemungkinan besar serupa, yang berarti bahwa bahkan jika Liv Daudenir telah memperoleh bagian-bagiannya yang tersebar, dia seharusnya masih memiliki waktu yang sangat sulit untuk mengolahnya. Selain itu, tidak mungkin tekniknya sesederhana yang dijelaskan Liv Daudenir, dan tidak lebih dari meningkatkan kapasitas kekuatan seseorang. Pasti ada manfaat lain yang akan diberikannya. Tentu saja, akan bodoh jika Liv Daudenir tidak mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Dan Yang Ki tidak ingin melihatnya berhasil dalam hal itu. Sayangnya, Liv Daudenir tampaknya telah menciptakan skenario yang sempurna,
meskipun masih harus dilihat bagaimana para pemimpin sekte akan bereaksi. Jelas, mereka bukan orang bodoh. Ciper Everheaven tertawa kecil dan berkata, dengan kata lain, Liv Daudenir, kamu ingin kami membuang energi kami sendiri untuk membantumu menjadi lebih kuat dan bagaimana hal itu akan menguntungkan kita mungkin jika Anda menjelaskan rahasia ensconcing semua dunia apa-apa segalanya fundamental law magic kepada kami, mungkin sepadan. Apa yang kamu katakan? Itu tidak akan terjadi, jawab Liv Daudenir dengan senyum dingin. Jika bahkan beberapa kata dari teknik ini bocor ke publik, itu akan menyebabkan mayat menumpuk dan lautan darah mengalir. Bahkan Legiun Dewa akan berjuang untuk itu, jadi tidak mungkin kamu akan mendapatkannya hanya dengan bertanya. Ayolah, jika saya meminta Anda untuk menawarkan Ciper Devil Chronicles sekte Anda sebagai hadiah, apakah Anda setuju? Jika Anda memberi saya teknik Anda, maka tentu saja saya akan menyerahkan semua seni energi sekte saya kepada Anda. Bukannya Ciper Devil Chronicles adalah semacam seni energi yang luar biasa. Ciper Everheaven hampir menjilat bibirnya dengan hasrat. Lagi pula, dia mengembangkan dao iblis-iblis yang tak terbatas, dan memiliki energi dan kemauan yang sangat dalam. Tapi menurut cerita, rahasia ensconcing semua dunia apa-apa segalanya fundamental law magic bisa mengusir yang celaka dan jahat, mengubahnya menjadi sesuatu yang benar. Dengan kata lain, itu bisa mengarah pada sesuatu yang tanpa kematian. Cukup, Ciper Everheaven, kata Battle Resister. Apakah kamu benar-benar berpikir Liv Daudenir hanya akan menyerahkan teknik seperti itu potong omong kosong? Jika tidak, itu akan berdampak negatif pada aliansi kita. Ciper Everheaven tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dari sorot matanya, dia jelas tidak menyerah pada ambisinya. Yang Qi memperhatikan ini, dan memutuskan untuk mempertimbangkan menggunakannya melawan Liv Daudenir nanti. Selain itu, dia juga tertarik untuk melihat seperti apa sihir rahasia tak terbatas dari sekolah Buddha itu. Liv Daudenir menyimpan banyak rahasia, dan jelas ada lebih banyak rahasia baginya daripada yang terlihat. Dia jelas sangat diuntungkan selama waktu singkatnya di Great Metropolis. Kata yang bagus, House Lord Battle Resister, kata Liv Daudenir sambil tersenyum. Melihat sekeliling, dia melanjutkan, bantu aku mengembangkan kemampuan ini, dan tentu saja aku akan memberimu kompensasi. Permaisuri Joyflower telah memberikan banyak hadiah kepada saya, dan saya akan dengan senang hati memberikan beberapa di antaranya kepada Anda. Dengan kata lain, Anda mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, kata 100 Battles Blade. Dengar, siapa yang peduli dengan beberapa teknik acak, kata Battle Resister. Saya dapat mencari pencerahan dari dao surga dan menciptakan kemampuan ilahi saya sendiri. Itu adalah dao sejati untuk dikejar. Namun, saya punya satu pertanyaan lagi, Liv Daudenir. Tidak diragukan lagi bahwa Permaisuri Joyflower menempatkan mantra penangkal pada Anda untuk memastikan bahwa, jika Anda memberontak melawannya, Anda akan mati. Jadi meskipun kami membantumu mengembangkan teknikmu ini, dan kamu berhasil, kamu tetap tidak akan bisa melawannya. Dan bukankah itu berarti Anda pada akhirnya akan berpaling dari kami lalu bagaimana? Dia baru saja mengajukan pertanyaan yang paling relevan. Dari apa yang kita tahu, Battle Resister ini sangat tanggap, dan bukan tipe yang membiarkan apapun lolos dari celah. Selain itu, dia tidak tampak serakah, dan lebih suka mengandalkan keterampilan dan kemampuannya sendiri. Bagaimana dia menjadi begitu kuat dengan cara itu? Sekte macam apa yang merupakan rumah energi pertempuran yang mendalam itu pasti kelas 1, pada tingkat yang sama dengan Istana Joyflower. House Lord Battle Resister benar, kata salah satu pemimpin sekte lainnya. Mantra penangkal itu adalah masalah yang paling menonjol di sini. Jika Anda dapat membebaskan diri dari mereka, kami memiliki harapan untuk sukses. Tapi jika Anda tidak bisa, tidak mungkin kami bisa mempercayai Anda. Saat ini saya tidak memiliki kekuatan atas mantra penangkal, kata Liv Daudenir dengan dingin. Tetapi saya yakin bahwa saya akan berhasil, begitu saya berhasil dalam sesi kultivasi ini. Selain itu, bahkan jika saya tidak bisa, saya tahu orang lain yang bisa. Siapa yang bisa meniadakan mantra penangkal dari Permaisuri Joyflower? Itu tidak mungkin. Mantra penangkal Istana Joyflower unik di bawah surga. Seharusnya, racun bunga dewa tanpa gairah tidak mungkin disangkal, bahkan oleh para dewa. Itulah mengapa Istana Joyflower begitu kuat, dan juga mengapa mereka dapat mengendalikan begitu banyak tahanan Jenderal Dewa. Mereka hanya menginfeksi mereka dengan racun bunga dewa gairah, yang tidak bisa dihilangkan kecuali setelah kematian. Siapa sebenarnya yang bisa menangani racun bunga dewa tanpa gairah itu akan menjadi keajaiban murni. Para pemimpin sekte semua tampak terkejut.
Mereka memiliki basis kultivasi yang dapat mengguncang langit dan bumi, dan dapat menghancurkan dunia abadi dengan menjentikkan jari. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangani racun bunga dewa tanpa gairah. Pada titik inilah Liv Daudenir menunjuk ke Yang Qi. Dia bisa meniadakan racun bunga dewa tanpa gairah. Kata-katanya menyebabkan kegemparan kecil, dan banyak pemimpin sekte cenderung menangkapnya dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasia untuk meniadakan racun. Tapi kemudian mereka ingat bahwa dia adalah kekuatan ganda, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan yang akan menjadi ancaman nyata baginya. Beberapa dari mereka mulai merumuskan rencana untuk memaksakan dirinya yang sebenarnya ke tempat terbuka, tetapi selain itu, tidak ada dari mereka yang melakukan apapun. Saat mereka menatap Yang Qi dan bahkan memindainya dengan kehendak ilahi, dia terkekeh dingin dan berkata, dia benar. Aku bisa meniadakan mantra penangkal dan racun bunga dewa tak bergairah. Semua tanpa efek samping yang berbahaya. Apakah kamu serius, kata Ciper Everheaven? Ada beberapa orangku yang ditangkap oleh Istana Joyflower, bahkan beberapa putraku, dan berkat racun bunga itu mereka tidak punya pilihan selain menerima misi apapun yang diberikan kepada mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan secara langsung menentang kami, dan kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tapi jika kamu bisa meniadakan racun, maka kita bisa menyelamatkan mereka. Itu benar, seru para pemimpin sekte lainnya. Kamu benar, kamu bisa menyelamatkan mereka, kata Yang Qi dingin. Tapi tidak sekarang. Pikirkan tentang itu. Apakah Anda benar-benar ingin memukul rumput untuk mengejutkan ular saat Permaisuri Joyflower menyadari apa yang sedang terjadi? Rencana kami akan hancur. Faktanya, aku bahkan tidak bisa meniadakan mantra penangkal Liv Daudenir sekarang. Mengapa Liv Daudenir berseru? Dia berharap menggunakan situasi ini untuk memaksa Yang Qi melakukan hal itu, hanya agar Yang Qi menolak di depan. Karena Permaisuri Joyflower tidak bodoh. Apakah Anda pikir dia tidak akan menyadari bahwa mantra penangkal hilang saat berikutnya Anda berlatih kultivasi ganda? Apa yang akan Anda lakukan yang mengatakan, saya punya ide? Mengapa tidak memilih momen paling intens dari kultivasi ganda Anda untuk membatalkan mantra penangkal? Itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk bergerak melawannya. Itu adalah saran yang sangat masuk akal, dan tidak seorang pun yang hadir dapat memikirkan jawaban apapun untuk dibuat. Bahkan Liv Daudenir benar-benar tidak bisa berkata-kata, meskipun kebenciannya pada Yang Qi meningkat. Sepertinya itu taruhan terbaik kita, kata Battle Resister sambil mengangguk. Saudara Taois Yang Qi, sungguh mengejutkan bahwa Anda dapat meniadakan mantra penangkal bunga dewa tanpa gairah. Ini akan secara signifikan meningkatkan peluang kami untuk menang. Sayangnya, meniadakan mantra penangkal seperti itu membutuhkan banyak usaha, lanjut Yang Qi, senyum menyebar di wajahnya yang membuat ketakutan di hati Liv Daudenir. Jika Anda para ahli dapat membantu diri saya yang sebenarnya untuk mengolah teknik tertentu hingga selesai, mungkin itu akan berbeda. Apa yang kamu katakan? Jika Yang Qi dapat menggunakan kelompok ini untuk mengasimilasi keilahian yang dimilikinya, itu akan sangat membantu. Mungkin dia bahkan bisa mendorong indeks kekuatannya melewati level 1000. Ada orang lain yang mencoba mengambil keuntungan dari kita, pikir para pemimpin sekte, dan banyak ekspresi marah terlihat di wajah mereka. Jika Anda membantu saya, Anda semua akan mendapat manfaat, kata Yang Qi, sepenuhnya menyadari apa yang mereka pikirkan. Jelas, jika dia tidak memainkan kartunya di sini, negosiasi akan benar-benar berantakan. Beralih ke Battle Resister, dia berkata, House Lord Battle Resister, maukah Anda membantu saya sebentar? Tolong, letakkan tangan Anda di atas saya dan kirimkan energi sejati ke dalam diri saya. Banyak energi sejati. Sejauh ini, Battle Resister adalah pemimpin sekte yang Qi memiliki kesan paling baik, karena dia tampaknya tidak dimotivasi oleh keserakahan atau keserakahan. Dia tidak memiliki energi yang buruk, dia juga bukan seorang perencana. Dia tampak benar-benar fokus pada semangat pertempuran, dan karena itu akan menjadi yang paling mudah untuk dihadapi. Bagus. Saya ingin tahu apa keajaiban lain yang bisa Anda lakukan. Battle Resister tampaknya tidak memiliki sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Menggambar pada semua seni energinya, dia memukul dada Yang Qi dan mengirimkan aliran energi sejati yang ganas ke dalam dirinya. Energi mengalir melalui meridian tubuh ganda kekuatannya menuju lautan energinya, di mana pusaran muncul, yang mengejutkan Battle Resister, menyedot semua energinya. Sementara itu, di Myriad Worlds Monarch Chart, Yang Qi mengarahkan kekuatan yang masuk ke dewa yang sedang bekerja dengannya, yang langsung memaksa 10 tetes cairan keluar darinya. Mengambil salah satu tetes, dia menggabungkannya dengan energi sejati Battle Resister, lalu mengirimkannya kembali kepadanya.
Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajah Battle Resister saat dia menerima energi itu. Bahkan, dia terhuyung mundur 2 langkah, rambut dan pakaiannya bergoyang liar. Luar biasa, kata penentang pertempuran. Tiba-tiba, dia mulai melayang ke udara, bukan karena dia menggunakan kekuatan apapun, tetapi hanya karena basis kultivasinya. Seolah-olah dia terhubung ke langit dan bumi dengan cara yang misterius, dan bisa menyelinap melalui berbagai hukum magis ke sumbernya. Dao itu tidak berbelas kasih, namun, dari sudut pandangnya, tiba-tiba tampaknya memiliki belas kasihan. Itulah level penyanyang. Salah satu pemimpin sekte lainnya berseru. Battle Resister, siapa yang bisa menduga bahwa kamu akan menembus level Merciful? Rumor mengatakan bahwa hanya orang yang telah menguasai teknik sempurna yang berlimpah dalam belas kasih yang dapat menciptakan dharma mental seperti ini. Anda telah melakukannya. Ini sangat cocok dengan kepribadianmu. Tingkat penyanyang. Daun Dao Denir berpikir, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi itu jelas luar biasa. Selanjutnya, dia tidak tahu bagaimana Yang Qi melakukannya. Setelah beberapa saat berlalu, Battle Resister jatuh kembali ke tanah, memandang Yang Qi, dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Taois. Anda baru saja memberi saya wawasan dan kekuatan dewa yang luar biasa, yang memungkinkan saya untuk menembus ke tingkat penyanyang. Dengan seni energi saya yang maju seperti ini, saya sekarang jauh lebih percaya diri untuk bisa menangani permaisuri Joy Flower. Tidak masalah. Bahkan, saya harus berterima kasih Anda, fellow Taois. Anda membantu saya untuk secara signifikan memperbaiki basis kultivasi saya. Bagaimanapun, Yang Qi baru saja membuka 10 tetes keilahian, tetapi hanya satu dari mereka yang dikembalikan ke Battle Resister. Itu saja sudah cukup bagi pria itu untuk menembus ke tingkat penyanyang, apapun itu. Meskipun Yang Qi tidak bisa memastikan, tebakannya adalah bahwa alasan itu memicu hasil yang mengejutkan adalah karena telah disentuh oleh kekuatan dewa para raja dari Myriad Worlds Monarch Chart, serta aura kekuatan raja. God Mammoth penghancur neraka. Bagi Battle Resister, itu seperti menancapkan cabang willow ke dalam lumpur, hanya untuk membuatnya tumbuh menjadi pohon peneduh. Battle Resister sangat menghargai, dan sudah pasti bahwa dia akan menjadi sekutu yang membantu di masa depan. Selanjutnya, Yang Qi sekarang memiliki 9 tetes dewa cair lagi, yang biasanya membutuhkan beberapa bulan kerja untuk diproduksi. Dan semakin kuat dia, semakin mudah baginya untuk menangani sisa keilahiannya sendiri. Setelah dia mengasimilasi 9 tetes itu, indeks kekuatan dirinya yang sebenarnya akan melampaui 400. Apakah ada di antara kalian yang ingin membantuku berkultivasi? Yang Qi bertanya. Jika demikian, kirimkan saja energi sejati ke dalam diriku. Jenis apapun akan berhasil. Saya akan mengambilnya sebentar, lalu mengembalikannya kepada Anda dengan bunga. Kalian semua melihat bagaimana Battle Resister mendapat manfaat sekarang. Baik, salah satu pemimpin sekte berkata. Mengingat Battle Resister baru saja mencapai level Merciful, terima kasih kepada Yang Qi, sepertinya tidak ada alasan untuk tidak membantunya. Aku akan mencobanya. Dia melangkah maju dan hendak melepaskan energi sejatinya ketika Yang Qi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Saya baru saja melakukan tes kecil dengan Battle Resister, kata Yang Qi. Proses lengkapnya bukanlah tugas yang sederhana. Kita harus mengatur formasi mantra terlebih dahulu, untuk memastikan tidak ada yang mencoba memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan serangan diam-diam ke kita. Ide bagus, kata Battle Resister. Hutan dunia ini adalah tempat yang misterius, dan Anda tidak pernah tahu musuh kuat apa yang mungkin mengintai. Saya akan menyiapkan beberapa formasi mantra sekarang. Penyanyang kepada semua makhluk eskalasi di mana-mana jalan kemenangan pertempuran. Dia menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran energi sejati yang menciptakan banyak dunia yang tumpang tindih di sekitar mereka. Yang Qi diam-diam mengangguk setuju. Jelas, Battle Resister kira-kira berada pada level yang sama dengan Empress Joy Flower dalam hal kekuatan. Adalah baik untuk mendapatkan kepercayaannya sebagai sekutu, atau setidaknya, telah meletakkan dasar kepercayaan. Yang Qi juga mengulurkan tangannya dan mulai mengatur formasi mantra, termasuk yang dari sekolah Buddha, sekolah Daois, sekolah iblis, dan banyak lagi. Ada semua jenis, termasuk yang celaka dan benar. Di gudang harta karun istana Joy Flower, dia telah memperoleh 20 juta formasi dewa, memberinya pencerahan yang membuatnya layak menjadi raja formasi. Dalam hal itu, bahkan Battle Resister tidak bisa menandinginya. Para ahli lainnya hanya bisa menyaksikan Yang Qi dengan santai mengatur formasi demi formasi, mengungkapkan pemahamannya yang mendalam tentang langit dan bumi. Ada banyak formasi yang tidak mereka pahami, dan cara dia menggunakan hukum alam dan kekuatan Great Naturopolis membuat mereka kagum.
Sekarang lebih dari sebelumnya, mereka menganggapnya sebagai entitas yang sangat misterius sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Semua orang yang hadir mampu mengatur formasi mantra, bahkan Liv Daudenir. Sebenarnya, itu adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kekuatan. Namun, dalam hal pencerahan formasi mantra, tidak satupun dari mereka yang mendekati Yang Qi. Dibandingkan dengan dia, mereka seperti anak-anak bermain rumah dan tidak bisa menahan rasa malu. Tak lama kemudian, sudut hutan dunia mereka terkunci begitu rapat sehingga bahkan jika permaisuri Joy Flower sendiri datang, tidak mungkin baginya untuk memaksa masuk ke dalam area tertutup mereka. Setelah semua pekerjaan selesai, semua orang duduk bersila dengan Yang Qi di tengah. Bahkan Liv Daudenir bergabung, meskipun, dari kilatan di matanya, sepertinya dia akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, mungkin dengan mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang basis kultivasi Yang Qi. Atau mungkin dia entah bagaimana bisa menginfeksi Yang Qi dengan benih beracun yang nantinya bisa dia gunakan untuk mengubahnya menjadi boneka. Liv Daudenir benar-benar mendapat manfaat selama waktunya di Great Naturopolis, dan setelah bergabung dengan Istana Joy Flower, dia telah belajar banyak teknik baru yang kejam. Dan sekarang, semuanya, kata Yang Qi, kirimkan kekuatanmu padaku. Jangan menahan apapun. Liv Daudenir tidak bisa tidak memperhatikan senyum di wajah Yang Qi, senyum yang sangat dia kenal. Lagi pula, setiap kali senyum itu muncul, Liv Daudenir biasanya berakhir dalam posisi yang sangat buruk. Mari kita lihat dia mencoba menarikku dengan cepat kali ini. Pikirnya, ekspresi ganas menguasai wajahnya. Gemuruh. 10 pemimpin sekte, semuanya dengan indeks kekuatan lebih dari 1000, mengambil tindakan pada saat yang sama, mengirimkan aliran kekuatan ke Yang Qi. Meskipun kekuatan gabungan mereka tidak bisa benar-benar menyaingi dewa, itu masih banyak, berkali-kali di luar Yang Qi. Saat kekuatan memasukinya, badai muncul di Myriad Worlds Monarch Chart yang berubah menjadi sejumlah sosok bayangan. Mereka tidak lain adalah manifestasi dari kehendak yang dikirim oleh para pemimpin sekte ketika mereka berusaha untuk mengorek rincian basis kultivasi Yang Qi, dan bahkan mungkin merasukinya. Namun, sinar terang dapat dilihat di mata diri sejati Yang Qi, dan klon pembunuh abadinya melakukan mantra tangan yang rumit, menyebabkan seluruh bagan Raja Myriad Worlds beriak dan terdistorsi, mengirimkan semua kekuatan yang masuk ke dewa. Akibatnya, para pemimpin sekte semua tidak mampu melihat apapun dengan jelas. Ketika kekuatan pinjaman mencapai keilahian, kehendak para pemimpin sekte runtuh. Sementara itu, keilahian mulai mengeluarkan suara berderit dan retak saat mulai runtuh. Segel legiun dewa terbang untuk menutupi keilahian, yang perlahan-lahan diubah menjadi cairan. 1 tetes, 2, 3, 4. Dalam waktu singkat, total 50 tetes muncul, yang mewakili bertahun-tahun kultivasi di pihak Yang Qi. Segera, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat tetesan itu berubah menjadi energi sejati yang mengamuk, yang setelah diubah oleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, berubah menjadi darah dari satu dewa. Sekali lagi, Yang Qi membuat kemajuan besar dalam mengubah darah dan tubuhnya menjadi darah tuan yang berdaulat kuno. Pada saat yang sama, partikel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya sedang diubah dari neraka menjadi surga. Gemuruh. Dalam waktu singkat, indeks kekuatannya mencapai 500. Dia sekarang berada pada level yang kira-kira sama dengan klon pembunuh abadinya, meskipun dia 3 kali lebih kuat dalam hal kecakapan bertarung. Dia juga mengirimkan sebagian kekuatan ke dalam mesin satu dewa, yang mulai berdebar seperti jantung. Selanjutnya, Yang Qi mengulurkan tangannya, menyebabkan suara gemuruh besar saat dia mengembalikan sebagian kekuatan dewa ke dalam energi sejati. Seperti yang dia katakan, dia akan memastikan semua pemimpin sekte mendapat manfaat. Namun, ketika sampai pada mereka yang memberinya niat buruk, dia menempatkan benih di samping mereka. Benihnya berasal dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dan disebut embrio iblis pemusnah neraka dewa surga. Dengan mereka, dia dapat dengan mudah menempatkan energi vitalnya sendiri ke dalam siklus energi musuh yang sebenarnya tanpa sepengetahuan mereka. Embrio iblis kemudian akan memanfaatkan vitalitas intisari mereka dan meletakkannya di bawah kendalinya. Sekarang basis kultivasinya mencapai ketinggian baru, bahkan lebih mudah dari sebelumnya baginya untuk menggunakan kemampuan ini. Selama sesi utama kultivasi ini, Yang Qi bersusah payah untuk mengidentifikasi pemimpin sekte jahat mana yang telah memasukkan kutukan jahat ke dalam energi sejati yang mereka berikan kepadanya. Kutukan seperti itu telah disembunyikan dengan ahli, dan dirancang untuk mengikat keilahiannya yang baru lahir sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Mempertimbangkan mereka berasal dari tokoh-tokoh yang mendominasi dari jalan kuno menuju dewa,
mereka pasti melampaui apapun yang bisa dilakukan oleh Kaisar Agung dari peradaban Dao abadi. Sayangnya bagi mereka, tidak peduli seberapa kuat kutukan itu, setelah berada di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, kutukan itu dapat dengan mudah dihilangkan oleh kekuatan di sana. Bahkan seseorang sekuat permaisuri Joyflower akan berakhir sepenuhnya terhalang oleh kekuatan grafik. Tentu saja, bahkan jika dia menjebaknya di bagan, itu masih tidak memastikan bahwa dia bisa menaklukkannya sepenuhnya. Dia memiliki basis kultivasi yang sesuai dengan yin dan yang, serta api dan air. Dia bisa memerintahkan dao surga dan mencabik-cabik nasib. Tingkat wawasannya yang mendalam pasti akan memungkinkannya untuk melawan kekuatan bagan yang bisa dia perintahkan. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa memblokir pintu keluar dan menjebaknya di dalam bersamanya. Yang Qi telah berhasil memasukkan embrio iblis ke dalam lift Dao Denir. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?